Malam itu dingin sekali. Udara terasa berat, menempel di kulit kami seperti kain basah yang lembab. Kami baru saja selesai dengan acara di panggung utama. Semua alat musik, speaker-speaker besar yang berat, gulungan kabel sudah kami angkut kembali ke dalam gudang di Student Center. Wajah kami lelah, tapi ada senyum tipis di bibir. Hanya ada beberapa candaan kecil yang terlontar. Kami bergegas untuk mengunci gedung dan pulang. Kami hanya ingin segera berbaring di kasur yang empuk. Gedung Student Center terasa begitu sepi. Lampu-lampu di sepanjang koridor utama sudah dimatikan. Hanya satu lampu di dekat pintu keluar yang masih menyala. Cahayanya redup dan kekuningan. Cahaya itu menciptakan bayangan-bayangan panjang yang menari-nari di dinding. Kami berbicara dengan suara pelan, hampir berbisik. Setiap langkah sepatu kami di lantai keramik yang dingin terdengar begitu nyaring, menggoyangkan. Saat aku hendak melangkah keluar, sesuatu menarik perhatianku. Di balik panel kaca besar di samping pintu, ada sebuah bayangan. Bayangan itu perlahan menjadi lebih jelas. Itu adalah seorang wanita. Ia hanya berdiri di luar sana, di tengah kegelapan malam. Rambutnya sangat panjang, hitam legam, menutupi sebagian besar wajahnya yang pucat. Matanya menatap lurus ke arah kami. Tatapan yang kosong dan hampa. Dengan gerakan yang lambat dan kaku, ia mengangkat tangannya. Ia melambai, seolah memanggil kami untuk mendekat. Gerakannya begitu pelan, begitu aneh. Kami semua membeku di tempat. Sebuah suara tipis, hampir seperti bisikan angin, berhasil menembus kaca tebal itu. Tolong, dekat. Saat pintu akhirnya terbuka lebar, wanita itu hilang. Lenyap begitu saja. Seperti kabut yang tiba-tiba disapu oleh angin malam. Tidak ada jejak apapun yang tertinggal. Tidak ada suara langkah kaki yang menjauh. Hanya ada keheningan yang pekat dan halaman kosong di depan kami. Kami memeriksa ke kiri dan ke kanan, tapi tidak ada siapa-siapa. Seolah-olah wanita itu tidak pernah ada di sana. Seolah-olah kami semua hanya berhalusinasi. Kami segera menutup pintu lagi, kali ini dengan tangan yang gemetar hebat. Kami menguncinya rapat-rapat. Jantungku berdebar sangat kencang. Rasanya seperti mau melompat keluar dari dadaku. Di kalangan mahasiswa, kami memang sudah sering mendengar cerita-cerita seram tentang Student Center. Cerita tentang Siska. Mereka bilang, dia adalah hantu penunggu gedung ini. Dulu, dia adalah seorang mahasiswi seperti kami. Dia sering menghabiskan waktu di sini, menunggu seseorang yang tak pernah datang. Sekarang, hanya bayangan yang tersisa, terjebak di kelenangan. Tiba-tiba, telepon genggam temanku bergetar di sakunya, memecah keheningan yang tegang. Ia mengeluarkannya dengan panik. Ada sebuah pesan singkat yang masuk dari grup katan kami. Pesan itu berbunyi, "Jangan terlambat pulang. Hati-hati di SC," katanya Siska muncul lagi malam ini. Membaca pesan itu membuat kami tertawa. Tapi itu bukan tawa yang lepas. Itu adalah tawa kering yang dipaksakan. Tawa yang kami gunakan untuk menyembunyikan rasa takut yang mulai merayap di dalam diri kami. Kami memutuskan untuk tidak berlama-lama lagi. Kami harus segera pergi dari tempat ini. Kami berjalan cepat menuju tempat parkir. Langkah kami terdengar tergesa-gesa. Langit malam yang gelap seolah menekan kami dari atas. Dari kejauhan, telingaku menangkap sebuah suara samar. Suara itu terdengar seperti musik. Musik yang aneh dan tidak biasa. Nada-nadanya tipis, terus berulang, seperti nyanyian yang datang dari tempat yang sangat jauh. Kami yakin itu bukan lagu yang biasa kami dengar. Terdengar seperti melodi seram bebas royalti dari video lama yang pernah diputar di acara kampus. Suara musik itu terasa semakin dekat seolah mengikuti langkah kami. Lampu jalan di atas tempat parkir tiba-tiba berkedip-kedip. Salah satu teman kami berhenti mendadak. Ia menunduk dan menunjuk ke arah gedung yang baru saja kami tinggalkan. Ada bayangan di jendela lantai 2, katanya dengan suara bergetar. Kami semua menoleh ke arah yang ditunjuknya. Benar saja. Di balik kaca jendela di lantai 2, ada siluet tubuh seseorang yang sedang berdiri, menatap lurus ke arah kami di tempat parkir. Pikiran kami menjadi kacau balau. Napas kami semakin cepat dan tidak teratur. Tangan kami terasa lengket oleh keringat dingin. Kami tidak lagi berjalan, kami berlari. Kami berlari menuju mobil, membuka pintunya dengan tergesa-gesa melompat masuk. Bima menyalakan mesin mobil dengan panik. Lampu depan mobil yang terang menyinari jalan sempit di depan kami, membelah kegelapan. Saat mobil mulai melaju meninggalkan area kampus, aku tidak bisa menahan diri untuk menoleh ke belakang sekali lagi. Aku melihat ke kaca spion tengah, berharap hanya melihat jalanan kosong di belakang kami. Tapi bukan itu yang kulihat.
Dari sudut mataku, di kaca samping mobil, ada sesuatu yang membuat darahku membeku. Ada sebuah wajah di sana, tepat di belakang kursiku. Wajah seorang wanita, matanya kosong. Rambutnya panjang dan berantakan. Ia tersenyum sangat tipis, senyum yang mengerikan. Aku bisa merasakan napasnya yang dingin di leherku. Sebuah tangan yang terasa sedingin es menyentuh bahuku. Aku langsung memalingkan muka, menatap teman-temanku. Mereka menatapku dengan bingung. Mobil terasa kosong. Tidak ada siapa-siapa di kursi belakang. "Ada apa?" tanya Bima, wajahnya cemas. Aku hanya bisa bergidik, suaraku keluar seperti bisikan kecil. Dia ikut, kataku. Di pagi harinya, berita menyebar di kampus. Petugas kebersihan menemukan beberapa barang milik seorang mahasiswi yang hilang bertahun-tahun lalu di ruang penyimpanan. Di kartu identitasnya tertulis nama Siska. Aku menatap cermin dan aku melihatnya. Bekas jemari yang pucat di bahuku. Siapa yang bisa menghitung berapa dari kami yang benar-benar pulang malam itu? Mungkin kami bukan yang meninggalkan student center. Mungkin kami yang dibawa pergi.